Selamat pagi adik-adik. Kakak harap kabar adik-adik semua sehat ya di rumah. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu kakak mohon adik-adik tinggalkan semua aktivitas adik-adik yang ada di rumah. Yang masih pegang HP, mainannya, semuanya boleh ditinggalkan. Kita fokus beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kakak mohon adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk manis, perhatikan HP-nya, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu kita akan menyanyi sebuah lagu, yaitu lagu Ting Ting Ting. Karena penyertanya kita boleh ada di minggu pagi hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengangkat pujian lagi, yaitu pujian lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Sikap hati dan pikiran kita tujukan kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Begitu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiamu, untuk penyertaan-Mu selama hidup kami ya Tuhan. Atas penyertaan-Mu kami boleh berkumpul di minggu pagi hari ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya boleh jadi dalam nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hati kami tertuju fokus beribadah di pagi hari ini, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, sehingga kami tidak terganggu dari aktivitas yang ada di luar rumah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, menjaga kami, dalam nama-Mu kami saya berdoa. Amin. Satu lagu lagi, untuk itu kakak jemput adik-adik untuk semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Tanda Paku.
fokus menyembah kepada Tuhan, kita akan memulai penyembahan kita dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu lagu, Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik, sekali lagi Shalom. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Adik-adik mau dengar cerita? Ya, semua mau dengar cerita, jadi duduk yang manis. Dan sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan minta kekuatan di dalam doa supaya kita bisa mengerti cerita yang akan kita dengarkan. Mari adik-adik, lipat tangan, duduk yang manis, dan kita berdoa. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, cerita dari Alkitab Tuhan. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami boleh mendengar dengan baik Tuhan. Kami tidak ribut Tuhan, tapi kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sebelum masuk dalam cerita, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik jawab ya. Siapa yang pernah ditinggalkan orang tuanya keluar kota? Ataukah ditinggalkan papa dan mama pulang kampung? Siapa? Ya. Bagaimana perasaan adik-adik kalau ditinggal papa dan mama pulang kampung? Lalu tinggal sendiri? Ya, pasti ada yang merasa sedih, ada juga yang menangis, bahkan ada juga yang merasa ketakutan. Nah, nanti kita akan dengar cerita, nanti kakak akan bercerita tentang beberapa orang yang ditinggal oleh gurunya dan bagaimana perasaan mereka. Apakah mereka sedih seperti adik-adik? Apakah mereka menangis ataukah mereka takut? Mau dengar ceritanya? Adik-adik, begini ceritanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama kepada Maria Magdalena dan kepada Maria-Maria yang lain ketika Maria hendak menjenguk, hendak melihat kubur Yesus. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus juga pernah menampakkan diri kepada Thomas. Bahkan juga Yesus pernah menampakkan diri kepada 2 murid pada saat mereka berjalan menuju ke Emmaus. Dan Yesus juga pernah menampakkan diri kepada semua murid ketika murid-murid sedang berkumpul dalam satu rumah. Tiba-tiba Yesus muncul. Tentunya membuat mereka menjadi ketakutan, membuat mereka menjadi heran. Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Yesus guru mereka, sehingga mereka tidak takut lagi. Mereka menjadi tersenyum dan mereka menjadi bersukacita. Seperti biasa, apa yang mereka lakukan? Yesus memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Bercerita tentang firman Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini, beribadah. Setelah Yesus menyampaikan firman Tuhan, ada murid yang bertanya, apakah Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja untuk Yerusalem? Yesus bilang kepada mereka, tidak perlu kalian tahu kapan waktunya. Tuhan Allah sudah merencanakan. Tuhan Allah yang akan mengaturnya. Tugas kalian sekarang sebagai murid-murid Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan kepada semua orang supaya semuanya kenal tentang Tuhan Yesus, supaya semua tahu tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan, dan baptis mereka. Dan Yesus memberitahukan juga kepada mereka bahwa tak lama lagi Yesus akan naik ke sorga. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, dan tentunya bagi kita juga anak-anak sekolah minggu. Setelah itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke atas bukit. Di atas bukit
Yesus katakan kepada murid-murid bahwa mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu bersedih. Walaupun Yesus akan naik ke sorga, tetapi suatu waktu Tuhan akan menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menjaga mereka, Roh Kudus yang akan menghibur mereka, Roh Kudus yang akan menuntun mereka untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Dan Yesus berpesan kepada mereka, mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun. Setelah itu Yesus memberkati murid-muridnya dan Yesus terangkat ke sorga. Pada saat Yesus terangkat, lalu kemudian awan menutupinya sampai Yesus tidak kelihatan. Tiba-tiba pada saat murid-muridnya melihat ke atas, tiba-tiba muncul 2 orang berpakaian putih yang membuat mereka kaget. Dan mereka adalah malaikat Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga akan turun juga dengan cara yang sama ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Setelah itu murid-murid Tuhan menjadi bersukacita. Mereka senang dan mereka kembali ke rumah. Apa yang mereka lakukan di rumah? Mereka setiap hari berkumpul untuk beribadah. Berkumpul bersama-sama beribadah seperti yang kita lakukan di saat ini. Adik-adik, Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-murid. Apakah membuat murid-murid menjadi tetap sedih atau bersedih atau takut? Tidak. Mereka menjadi bersukacita. Nah, adik-adik, dari cerita yang kakak sampaikan tadi, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa Yesus naik ke atas surga untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi kita, anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Jadi, mari setiap hari kita untuk bersuka cita. Yang kedua, Tuhan Yesus akan senantiasa tetap menjaga kita. Walaupun Yesus sudah naik ke sorga, tetapi akan ada Roh Kudus yang dijanjikan kepada murid-murid dan kepada kita. Roh Kudus yang akan menjaga kita, melindungi kita setiap hari. Dan yang ketiga, mari adik-adik, kita diajak untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita yang masih kecil-kecil, kita belum bisa beritakan firman Tuhan, tugas kita adalah rajin beribadah. Sekali lagi, rajin beribadah dan melakukan yang baik. Itu yang kakak bisa bagikan, yang kita bisa dengarkan hari ini. Kiranya adik-adik, Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita. Adik-adik, ambil dan buka Alkitabnya. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Semuanya kita baca ya. Kita mulai. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian pembacaan kita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, untuk merespon pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini, kita menyanyi dengan lagu yang mengatakan berkereta awan putih. Saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik siapkan persembahannya. Adik-adik menaruh persembahan di tempat yang sudah disediakan orang tua masing-masing di rumahnya. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyikan lagu Kami Bawa Pujian. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangannya, lalu kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti dan memahami firman ini, dan ajar kami untuk senantiasa bersuka cita Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk kami anak-anak-Mu dalam kondisi seperti sekarang ini Tuhan. Kami di rumah, belajar di rumah Tuhan. Kami melakukan aktivitas kami di rumah, bermain di rumah Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur. Tuhan senantiasa kiranya menjaga dan melindungi kami, memberkati kami Tuhan. Di dalam kami belajar setiap hari, Tuhan berkati, biarlah kami boleh senantiasa rajin Tuhan. Dalam beribadah kami, ajar kami juga untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami Tuhan yang dalam kesakitan. Tuhan hadirlah sebagai dokter yang tiada kelihatan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Berkati obat-obatan dan perawatan yang mereka terima Tuhan.
Yang bersedih juga teman-teman kami, Tuhan hiburkan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan yang terjadi karena corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk para medis, para dokter, para suster dan mantri yang berjaga. Tuhan beri kesehatan, kekuatan senantiasa kepada mereka. Juga kepada pemerintah kami, bupati, wakil bupati, bahkan kepada TNI, Polri dalam berjaga. Tuhan juga memberkati mereka. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kedua pendeta kami, Ibu Pendeta, Tuhan berkati mereka, beri kesehatan, beri kekuatan kepada mereka senantiasa. Juga kepada seluruh majelis yang ada, Tuhan berkati, kepada TU Pastor, supir, Tuhan juga menjaga, melindungi, memberi kesehatan. Juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh kakak-kakak pengasuh yang ada, Tuhan berkati juga kami, beri kesehatan, kekuatan, bahkan kesetiaan di dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati persembahan ini, semoga dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan dapat dipergunakan dengan baik. Ini doa syafaat kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa dalam bentuk lagu Bapa terima kasih. kita di pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.